bertemu lagi. Oh, recording. Oke, sekali lagi. Selamat siang semuanya. Kita akan mulai pertemuan hari ini. Kita akan mendengarkan sharing produk dari Bu Ria mengenai waspada pasca pandemi COVID ya. Saya juga belum tahu nih produk apa yang mau dibicarakan di sini. Tapi mari kita dengarkan dari Bu Ria. Saya silakan waktu dan tempatnya. Ya, selamat sore dan semangat pagi buat teman-teman semua. Ya, senang siang ini kita bisa bertemu lagi dan bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita ya. Hari-hari ini kita baru sadar ternyata sehat itu nilainya luar biasa mahal ya. Kalau sampai kita tidak bisa bernafas, kesulitan bernafas, oksigen pun harganya ternyata mahal dan sulit didapat. Ya, selama ini kita menghirup oksigen dengan gratis, tapi kita sering lupa bersyukur. Tapi ketika semuanya shortage, susah didapat, baru kita mengerti bahwa ternyata hidup ini banyak hal yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita yang patut kita syukuri ya. Dan siang ini saya bersyukur bisa bertemu kembali di Zoom siang ini ya. Mungkin sebagian besar sudah mengenal saya, tetapi mungkin ada yang belum. Ya, jadi sedikit perkenalan, nama saya Ria. Saat ini saya bukan seorang dokter ya. Jadi saya bukan seorang dokter, background saya seorang mikrobiologi. Nah, hari ini saya tidak akan bercerita tentang penyakit, tetapi saya ingin berbagi kabar baik bahwa kita di Atomi ini ada produk-produk yang bisa mendukung kita untuk punya healthy lifestyle. Ya, jadi kalau secara medis seorang yang sakit ataupun terpapar COVID, treatmentnya banyak dengan obat. Tetapi ternyata kalau pepatah mengatakan banyak jalan menuju Roma ya, itu betul. Karena ada juga cara lain yang tetap bisa membuat kita tetap sehat dan bisa berjalan bersama-sama. Ya, jadi siang ini mungkin juga ada beberapa dokter yang ikut Zoom, nanti bisa melengkapi sharing saya ya. Dan saya juga tadi sempat, ada dokter Asep, lega rasanya kalau saya didampingi dokter Asep nih ngesum, ada partnernya. Kalau mentok urusan medisnya aku panggil dokter Asep aja gitu ya. Ya. Jadi sore hari ini saya ingin berbagi kepada teman-teman ya, karena saya itu rasanya sedih, benar-benar sedih hari-hari ini. Sedih kenapa? Karena banyak sekali orang-orang yang sakit gitu ya, kena COVID. Bahkan kalau dulu itu terjadi dengan orang yang tidak saya kenal, ternyata sekarang terjadi dengan orang-orang yang saya kenal gitu. Dan beberapa sudah selesai tugasnya, harus mengakhiri tugasnya di dunia ini. Itu hal yang menyedihkan sekali. Nah, buat kita semua, saya percaya kita di Atomi ini bukan hadir di Atomi hanya untuk memuaskan diri sendiri, bukan hanya sukacita menikmati produk-produk yang bagus, tetapi kita sebagai Atomian juga dipanggil untuk kita bisa menjadi saluran berkat buat yang lain. Khususnya hari-hari ini mungkin ada keluarga kita, teman kita yang sedang berjuang ya karena masalah COVID. Biarlah kita semua bisa menjadi pembawa kabar baik, pemberi harapan, pemberi semangat buat mereka. Dan bersyukur kita di Atomi sudah kenal dengan produk-produk Atomi yang luar biasa ya. Jadi Atomi ini saya merasa seperti bahtera penyelamat ya. Kita bertemu dengan produk yang bagus, produknya aman, karena semua produk yang ada di Atomi ini sudah ada research yang memadai. Jadi semua produk sudah memiliki FDA, itu standar keamanan mutu. Baik Korean FDA maupun American FDA kita ada. Dan selain itu produk-produk Atomi adalah produk-produk yang sudah melewati uji klinis dan juga memiliki riset-riset yang
dapat dipertanggungjawabkan. Karena Atomi ini risetnya disupport oleh government Korea Selatan. Dalam hal ini instansi yang melakukan riset adalah KAERI, Korean Atomic Energy Research Institute. Jadi ini badan riset tertinggi paling bonafit di Korea ya, miliknya pemerintah Korea Selatan. Nah, kita ini tidak perlu meriset ulang kandungan produknya aman atau tidak, sudah ada jaminan dan sudah ada uji klinis. Jadi kita tinggal memakai dan menikmati kesehatan yang bisa menjadi bagian kita ya. Jadi kita bersyukur banyak produk yang bisa menolong kita semua maupun orang-orang yang kita kasihi. Ya, cuma kita perlu tahu saja yang mana produknya yang diperlukan. Nah, sore ini saya juga sempat mengundang Pak Arief ya. Pak Arief ini adik saya. Apakah beliau sudah hadir ya? Belum hadir ya. Ya, Pak Arief ini adik saya yang sempat terkena COVID juga ya. Beliau nanti akan berbagi apa yang dirasakan setelah penyembuhan ya. Jadi saat ini ada tiga kondisi manusia ya. Mereka yang berjaga-jaga supaya sebisa mungkin terhindar dari COVID, mereka yang sedang berjuang untuk sembuh, dan mereka yang sudah dinyatakan negatif tetapi berjuang untuk bisa hidup normal kembali, mengalami kesehatan yang prima kembali. Nah, saya ingin berbagi tentang yang waktu yang lampau kita sudah sempat Zoom ya, mendengar pengalaman dari teman-teman yang sempat terkena COVID dan apa yang mereka rasakan dan bagaimana mereka bersyukur ketemu produk Atomi. Nah, hari ini saya ingin sharing dengan teman-teman ya, saat kita recovery dari COVID, apa yang bisa kita lakukan dan bagaimana yang perlu kita lakukan untuk mempercepat recovery-nya supaya kita bisa kembali memiliki kehidupan normal kembali. Ya, oke, saya akan share screen ya sebentar. Ada yang ingatkan. Ya. Oke. Nah, ada beberapa simptom ya yang biasanya dirasakan oleh mereka-mereka yang mengalami COVID maupun mereka yang sedang dalam masa pemulihan ya. Ada yang mengatakan mereka masih mengalami sesak nafas ya. Rasanya nafas itu leluasa gitu, ada yang berat gitu untuk bernafas. Nah, ada juga yang mengatakan kalau setelah mengalami COVID itu sering mengalami kelelahan yang berlebih. Ya, rasanya itu cepat capek. Ya, ngantuk, lesu, capek banget, kayak nggak ada tenaga gitu ya, yang mereka katakan seperti itu. Kemudian ada juga yang mengatakan badannya pada sakit ya, nyeri otot, nyeri sendi di mana-mana pada sakit nih, seluruh tubuhnya sakit semuanya. Nah, ada juga yang bilang mereka susah konsentrasi atau brain fog, nggak bisa diajak mikir gitu, rasanya ngeblank pikirannya. Kadang-kadang tidur pun berhalusinasi, kayak tidur itu katanya di pikirannya ngacok lah gitu ya. Nah, ada juga yang masih mengalami batuk. Batuknya belum, meskipun hasil tesnya sudah negatif, tetapi masih ada sisa-sisa batuk yang tersisa. Ya. Dan ada yang mengatakan masih merasakan ada nyeri-nyeri di dada, di perut begitu. Atau mungkin pusing. Ya. Atau ada yang mengatakan detak jantungnya cepat. Ini sekarang kenapa ya? Sudah di treatment dokter atau mungkin lagi di rumah sakit dalam perawatan, sudah dipasang infus, dikasih obat macam-macam gitu, tapi katanya detak jantungnya itu kenceng banget gitu ya. Ada juga yang mengatakan diare. Nah, ada yang mengatakan kesemutan. Ya, bahasa kerennya kesemutan tuh kalau orang Jawa bilang geringgingen. Ya, pada
enam gitu, rasanya kebas-kebas gitu ya. Nah, ini beberapa simptom dan mungkin ada simptom lainnya. Ada yang seseorang mengalami hanya 1-2 simptom atau ada yang mengalami multiple simptom. Seperti itu. Nah, mengapa seperti itu? Ya, misalnya untuk mereka yang mengalami sesak nafas. Sesak nafas kenapa sesak nafas? Karena paru-parunya sempat terinfeksi. Jadi sebenarnya COVID ini kan adalah infeksi saluran pernafasan atas, masuk kategori ISPA, ya. Jadi kalau ini sampai mengenai ke paru-paru, kalau tidak treatmentnya cepat, beberapa pasien mengalami bronkopneumonia, ya. Jadi sesudahnya bermasalah dengan paru-paru, bahkan bisa terinfeksi dengan bakteri di dalam paru-paru, ya. Di foto katanya foto toraknya masih putih, paru-parunya masih putih gitu ya. Karena berarti virusnya dari saluran pernafasan sudah berhasil turun dan masuk ke paru-paru. Nah, ada juga yang merasakan kelelahan yang berlebih. Kenapa mereka mengalami kelelahan berlebih atau letih? Karena ketika tubuh kita recovery atau sedang dalam proses pembentukan antibodi untuk melawan virus, ya, tubuh ini membutuhkan banyak sekali energi, ya, untuk proses pembentukan antibodi di tubuh. Nah, kalau istilahnya di dalam ilmu kedokteran atau di dalam ilmu biologi, energi yang dibutuhkan oleh tubuh itu untuk melakukan metabolisme tubuh itu namanya ATP, adenosin trifosfat. Ya, jadi tubuh manusia itu punya gudang tempat energi berkumpul ya di dalam mitokondria. Jadi mitokondria itu ibaratnya kalau gedung atau bangunan kantor atau mal itu ruang genset, di mana di dalam mitokondria sel kita itulah terjadinya suatu proses yang disebut dengan siklus Krebs. Ya, ini sedikit ilmiah karena ini mendasari untuk apa yang mau saya sharingkan sore ini. Nah, sebenarnya orang itu kenapa sih kita makan nasi, makan protein, makan makanan, kok bisa merasa ketika kita lemah, kita makan, kita mendapat kekuatan, kita mendapat tenaga. Mengapa? Karena makanan itu diubah menjadi molekul yang halus untuk bisa diserap oleh sel kita dan menjadi energi. Ya, jadi kalau gampangnya itu bagaimana gula, karbohidrat, ya, protein gitu diubah menjadi energi, menjadi partikel yang lebih kecil ya. Karbohidrat kita makan nasi dipecah dengan enzim, ya, enzim amilase menjadi gula dan gulanya bisa dipakai sebagai sumber energi ya. Kita makan daging, steak dan lain-lain itu ada kandungan protein. Protein dipecah oleh enzim protease menjadi asam amino sehingga bisa diubah menjadi sumber energi dan sebagainya. Nah, ketika tubuh kita terpapar COVID dan sedang membangun antibodi, membentuk antibodi, tubuh kita ini memakai banyak energi, simpanan energi yang ada di dalam tubuh kita, simpanan ATP. Nah, ketika seseorang recovery dari COVID, mereka itu tenaganya tekor, ATP-nya kurang. Jadi makan pun nggak bisa jadi energi, lemes. Saya kemarin mendengar satu cerita ya, bahkan ada seorang yang pulang dari rumah sakit karena terkena COVID, sampai rumah pun mau sikat gigi itu nggak ada tenaga. Mau ngangkat sikat gigi ini loh susah, nggak ada tenaga, lemes. Ada beberapa orang yang terkena COVID parah sampai harus terapi berjalan. Benar-benar nggak ada tenaga. Atau yang mungkin hanya biasa-biasa itu rasanya kepengen tidur aja karena lelah. Nah, ini karena mereka ATP-nya tekor. Seperti itu. Nah, ada juga yang mengalami apa ya, diajak ngomong nggak nyambung ini, nggak bisa konsentrasi gitu. Jadi sebenarnya ketika COVID sendiri ini tidak jahat, boleh dikatakan begitu, itu virus. Tetapi yang jahat itu adalah akibatnya. Nah, mengapa? Karena akan terjadi gagal organ atau kelemahan di berbagai organ kita. Kalau orang yang lemah di paru-parunya mungkin sesudah COVID masih sering batuk, masalah dengan pneumonia.
atau mereka yang memang lemah di ususnya sesudah COVID pun masih sering bermasalah dengan pencernaannya. Mungkin masih diare, masih sering sakit perut gitu ya. Ada orang yang setelah pasca COVID dia lemahnya di ginjal, bahkan sampai mengalami harus cuci darah. Ya, ada juga yang jadi bermasalah dengan levernya. Nah, ada yang bermasalah dengan kualitas pembuluh darahnya, ya. Nah, banyak hal yang bisa terjadi. Jadi sering orang berkata begini, ini kalau sudah masa kritis COVID lewat, harus waspada. Waspadanya kenapa? Karena mengantisipasi terjadinya kenaikan D-dimer. Ya, D-dimer itu adalah nanti saya akan ada gambar-gambarnya di belakang ya tentang bagaimana darah kita mengubah. Jadi D-dimer itu adalah terjadinya koagulasi di dalam darah kita sehingga orang sering mengalami sesak nafas dan sebagainya. Nah, saya mau coba jelaskan pelan-pelan beberapa produk Atomi yang bisa membantu memperingan simptom-simptom tersebut. Ya, tentu saja kalau yang memang jalurnya suka dengan jalur pengobatan dokter ya silahkan. Pengobatan dokter masih berjalan, ini produk-produk bisa melengkapi. Karena produk Atomi ini dia berasal dari herbal, jadi aman. Anggap aja Anda memakan buah dan sayur, ya. Jadi natural remedy yang Tuhan sudah sediakan, ya. Nah, salah satu produk yang saya itu kagum ya tentang ini produk pertama nih, kekaguman pertama itu tentang Faenzyme. Nah, teman-teman di sini semua taunya Faenzyme itu untuk apa? Kalau Sakdi atau Atomian selalu bilang begini, Atomi punya obat mah yang keren, katanya obat mah ya. Beberapa orang dekat saya bilang, Bu, beli obat mahnya dong. Saya bilang, ini bukan obat mah. Coenzyme ini adalah enzim yang yang sangat membantu untuk mereka yang bermasalah dengan lambung, dengan pencernaan. Karena untuk mencerna makanan kita butuh enzim-enzim yang bisa membantu proses pencernaan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, buat pasien COVID ataupun mereka yang recovery dari COVID, ternyata Faenzyme ini sangat-sangat bermanfaat. Kita selalu hanya berpikir tentang hemohim, vitamin C, probiotik. Ya, kita selalu bilang paket COVID itu hemohim, vitamin C, probiotik. Itu benar. Tetapi masih ada gejala-gejala lain atau simptom lain yang terkadang tidak bisa diselesaikan dengan 3 produk ini. Karena mereka yang terkena COVID sering merasakan mual, ya. Mereka juga sering merasakan nggak doyan makan, nggak ada nafsu makan, gitu. Nah, Faenzyme ini bisa membantu buat mereka yang terkena COVID maupun dalam penyembuhan COVID. Karena yang utama ketika seseorang sakit, mereka itu harus bisa makan. Kalau nggak makan, gimana mau recovery? Tidak ada tenaga yang muncul, tidak ada sumber protein yang muncul. Sedangkan kalau orang mau sembuh dari sakit, harus cukup asupan protein. Nah, protein ini nggak bisa hanya dimakan saja, kalau nggak bisa dipecahkan juga akan membuat mual, keluar lagi. Nah, Faenzyme ini membantu supaya kita tidak merasa mual, karena makanan yang masuk ke tubuh kita bisa dipecah menjadi komponen-komponen yang lebih halus ya, sehingga bisa diserap oleh tubuh. Jadi tubuh kita akan tercukupi kebutuhan protein, karbohidrat, lemak, dan yang lainnya. Nah, satu hal yang menarik dari Faenzyme ini adalah adanya kandungan bromelin. Ya, jadi teman-teman tahu ya di Faenzyme ini mengandung 6 macam enzim pencernaan ya yang lalu sempat kita udah bahas dalam Zoom sebelumnya. 9 macam ya, Faenzyme yang baru ini udah ada 9 macam enzim. Nah, salah satunya selain protease, amilase, lipase, selulase ya, dan enzim-enzim lainnya, ada yang namanya bromelin. Teman-teman tahu ya, bromelin itu adalah substansi yang terdapat di nanas ya. Jadi batang nanas itu kaya dengan bromelin. Nah, ternyata saya membaca literatur yang membuat saya itu wah, senang banget gitu ya. Ternyata bromelin ini bukan hanya berfungsi untuk
membantu pencernaan. Ternyata bromelin itu apa sih gitu ya? Bromelin itu adalah a protein digesting enzyme found in pineapple. Jadi bromelin itu adalah enzim yang ada di dalam pineapple, di dalam nanas, yang fungsinya ternyata ada risetnya, jurnal kedokterannya, bahwa bromelin itu mampu me, ini apa ya? Jadi bromelin inhibit SARS-CoV-2. Ini SARS-CoV-2 ini nama kerennya virus COVID. Jadi kalau virus itu menempel di tubuh manusia, akan nempel, kan virus itu punya spike ya, punya kayak duri-duri lah, seperti kalau saya bayangin virus itu seperti rambutan gitu ya. Duri-durinya, spike-nya itu menempel di bagian organ kita. Biasanya pertama di belakang hidung, di daerah belakang hidung kita yang nyambung ke tenggorokan. Nah, tempat di mana ini si virus nempel, durinya nempel itu kan namanya AC itu ya, S2 target ini ya. Jadi bromelin itu karena sifatnya dia enzimatis, dia bisa merontokkan cengkeraman-cengkeraman si virus itu di dalam tubuh kita. Wah, keren banget gitu ya. Jadi saya bilang ternyata bromelin dari pineapple itu bisa membantu untuk menghambat pergerakan si virus itu. Karena virus kalau baru nempel, dia belum membuat kita sakit, belum menginfeksi kita. Tapi kalau sudah nempel, terus spike-spike-nya nancep ke dalam, dia mulai berreplikasi. Nah, itu mulai menginfeksi tubuh kita. Jadi, bromelin ini punya kemampuan untuk melepaskan cengkeraman-cengkeraman virus di tubuh kita. Nah, itu kita punya bromelin ini di Fanzyme kita gitu. Jadi, untuk pasien COVID, Fanzyme ini bisa membantu banyak hal. Satu, membuat dia doyan makan. Yang kedua, dia bisa membantu juga untuk mengurangi replikasi dari virus. Ya, selain itu juga bisa membantu untuk mengatasi badai sitokin juga. Ya, jadi ternyata bromelin itu banyak sekali manfaatnya. Dan di Shanghai ini sudah ada jurnal kedokterannya yang diterbitkan oleh para dokter-dokter. Mungkin ini gara-gara waktu COVID awal terjadi di Wuhan ya, jadi banyak peneliti-peneliti yang mencari solusi apa sih produk di alam ini yang bisa juga membantu untuk mengatasi COVID gitu ya. Selain dengan obat-obatan kimia udah banyak yang bercerita, tetapi secara natural remedy ini belum banyak yang mengekspos. Jadi salah satunya adalah bromelin. Ya, jadi ini good news. Kita sudah kenal Fanzyme. Kalau ada yang sudah bergejala, kita bisa juga berikan Fanzyme. Seenggaknya itu membuat dia bisa makan dan memperlambat ya perkembangbiakan virus seperti itu. Nah, nih ya, karena komposisinya enzimnya Atomi, Fanzyme Atomi ini mengandung begitu banyak enzim yang keren ya, ada amilasa, proteasa, lipasa, selulase, laktase ya, bromelin. Nah, ini ada ya. Selain itu juga ada pankreatin. Pankreatin ini membantu mereka yang sudah nggak punya apa ya, membantu untuk metabolisme lemak juga di dalam tubuh kita ya. Oke. Nah, jadi fungsinya banyak Fanzyme ini, dan juga ada di situ nanti vitamin B1, pantothenic acid, dan biotin. Ini nanti saya akan jelaskan di bagian belakang tentang fungsi vitamin B1 pantothenic ini di belakang nanti ada juga, karena ada produk lain juga yang mengandung yang sama. Nah, nanti dibahasnya sama-sama di situ ya. Jadi ini satu produk keren, Fanzyme. Nah, yang kedua tentang ginkgo natto ya. Selama ini kita berpikir ginkgo natto itu banyak membantu mencegah pikun, gitu ya. Ginkgo natto belakangan ini kita juga merasa ya ini bagus untuk melancarkan peredaran darah, membantu mereka yang sering kesemutan, atau beberapa orang bilang saya nyeri-nyeri di
saraf kejepit atau ada nyeri di bagian tertentu, nggak nyaman di otot, minum ginkgo natto kok enak, ya bisa jadi. Tetapi ternyata lebih dari itu. Nah, ginkgo natto ini produk yang super keren dan wajib menurut saya untuk mereka yang terkena COVID maupun sedang dalam penyembuhan. Ini penting banget ya. Jadi pentingnya itu bukan hanya di ginkgonya. Kalau produk di luaran, untuk mengatasi pikun Alzheimer, mereka bicara tentang ginkgo biloba, yang membantu untuk orang nggak gampang jadi pelupa. Tetapi dalam urusannya COVID, yang lebih dibutuhkan adalah natto. Ya, bukan no action talk only loh ya ini. Ya Kak, Ika ketawa tuh. Tetapi natto ini adalah dari nattokinase. Jadi nattokinase ini adalah enzim ya yang isolate dipecah dari soya, dari kedelai. Dan natto ini punya fungsi yang sangat bagus sekali untuk kesehatan darah kita. Ya, jadi kita tahu bahwa darah manusia itu fungsinya banyak. Ya, darah itu adalah kehidupan dan tubuh kita ini dibangun dari darah ya. Kalau ada bagian yang tidak dialiri darah, maka ya organ itu pasti akan mati. Karena darah itu gunanya salah satunya untuk membawa transport oksigen. Nah, mengapa orang pasien COVID mengalami sesak nafas mendadak? Sesak nafas bisa karena lendir yang berlebih susah keluar, ya, dahaknya kental. Tetapi sesak nafas bisa juga karena asupan oksigennya kurang, ya. Mereka sekarang pada ngukur oksigennya, kadar oksigennya berapa ini gitu ya. Bisa berkurang dan itu kalau orang sampai kekurangan oksigen akan terjadi kerusakan organ ya, dan itu fatal sifatnya. Mengapa? Karena bila darahnya mengental, alirannya lambat sehingga suplai oksigennya kurang. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dengan pasien COVID ini bukan darahnya mengental, tetapi ada cendol-cendol di dalam darah. Jadi kalau kita lihat darah, itu tidak selalu bening, satu warna yang homogen. Tetapi darah kalau kita lihat di bawah mikroskop, kita akan temukan itu ada serpian-serpian yang menggumpal seperti ya kalau misalnya ibu-ibu mau membuat bubur hunkwe gitu ya, sebelum buburnya itu matang sama itu biasanya kan ada yang sudah memadat duluan. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi, bila terjadi serpian-serpian benang fibrin di dalam darah, ini bisa menyebabkan yang namanya blood clots atau penggumpalan darah. Nah, bila ini darahnya semakin banyak blood clotnya, masuk ke bagian pembuluh darah yang sempit, itu bisa menyebabkan mampet ya, sehingga oksigennya tidak bisa diedarkan ke seluruh tubuh. Makanya ketika dicek kadar saturasi oksigennya menurun, butuh dipakai alat bantu. Nah, bagaimana kita membuat darah kita konsistensinya itu tetap sama ya, kekentalannya itu homogen. Nah, biasanya kalau pasien COVID begitu didapati didimernya meningkat dengan cepat, dokter biasanya nyuntik heparin, ya, pengencer darah. Tetapi kita punya suplemen yang keren yang bisa membantu untuk itu dari ginkgo natto. Ya, jadi kalau kita lihat pembuluh darah itu kita selalu bilang begini, untuk menurunkan atau mengurangi risiko serangan jantung, kita bisa mengkonsumsi omega 3. Ya, omega 3 bagus ya, karena omega 3 ini bisa menurunkan timbunan-timbunan kerak-kerak kolesterol karena timbunan LDL. LDL itu kolesterol yang jahat ya, kalau banyak makan gorengan, banyak makan santan-santan, atau mungkin
jerohan-jerohan begitu ya. Ini keraknya bisa menimbun di dinding dalam pembuluh jantung kita. Sehingga lama-lama pembuluh jantungnya tambah sempit, tambah sempit, tambah sempit. Nah, kalau tambah sempit, darahnya kental, banyak cendol-cendolnya, ya mampet. Nah, perannya ini saling melengkapi. Jadi omega 3 itu fungsinya untuk membuat supaya dinding pembuluh jantung kita ini, ya, dindingnya ini tidak terjadi timbunan plak. Ini dilarutkan oleh omega 3. Jadi omega 3 itu fungsinya untuk melarutkan timbunan plak-plak seperti ini, menurunkan LDL. Tetapi kalau NATO itu fungsinya untuk ini, untuk menghancurkan buletan-buletan fibrin ya, darah-darah yang membeku. Itu kerjaannya NATO. Ya, jadi omega 3 dan ginkgo natto bisa bekerja secara sinergi. Ya, tetapi untuk kasus COVID itu yang perlu diwaspadai lebih kepada blood clots ya. Jadi protein-protein dari darah yang mulai berfloating ya, mulai berenang-renang di dalam pembuluh darah kita. Nah, ini perannya NATO. Jadi omega 3 membantu mengurangi timbunan plak dan membuat pembuluh darahnya lentur. Tetapi NATO membuat darahnya bisa konsistensinya bisa bagus. Nah, di dalam ginkgo nattonya Atomy ini terdapat ya NATO tadi ya. Jadi isinya komposisinya ginkgo natto itu luar biasa ya. Selain daun ginkgo, ada juga natto bacteria culture powder. Jadi ini natto ini ya hasil fermentasi bakteri yang dibiakkan dari soya, dari protein kedelai. Ya, dan ditambahkan di sini juga ada red wine extract, green tea, ya, ada red yeast. Kemudian ada baobab powder, ada macam-macam. Nah, selain itu, nih yang di bawah ini yang perlu kita lihat. Di dalamnya ada penambahan fibrinolytic enzyme. Nah, ini nih yang penting. Fibrinolytic enzyme inilah yang berperan untuk melisis itu apa ya? Mencairkan clots di dalam darah kita. Endapan-endapan di darah yang membuat didimer naik itu adalah bisa dibantu dengan fibrinolytic enzyme. Dan fibrinolytic enzyme ini terdapat di ginkgo natto. Nah, ini kabar bagus banget teman-teman ya. Bisa menolong banyak orang untuk tidak mengalami sesak nafas. Ya, karena saya sedihnya begini ya, ada orang yang sudah pulang dari rumah sakit. Sudah melewati pasca kritis, tetapi tiba-tiba sesak nafas terus meninggal. Ternyata kalau dicek didimernya naik. Jadi sekarang ini orang mulai waspada dengan didimer. Hati-hati ya, didimer naik. Sama halnya dengan orang yang habis divaksin. Biasanya habis divaksin yang perlu sering dicek apa? Didimer. Karena ada kecenderungan vaksin itu bisa membuatkan pengentalan darah. Nah, untuk mengatasi hal ini, NATO sangat penting karena fungsi fibrinolytic enzimnya ini. Nah, jadi enzim fibrinolitik itu adalah enzim yang mampu melarutkan bekuan-bekuan fibrin di dalam darah. Dan ada makanan-makanan tradisional Asia yang mengandung enzim fibrinolitik. Salah satunya ini natto ya. Natto ini banyak dikenal di Jepang ya. Terus ada produk-produk lain juga. Jadi sebenarnya selain dengan obat, kita bisa sehat dengan apa yang ada di alam. Dan tentu saja bedanya apa? Kalau obat itu biasanya kalau tidak terkontrol dosisnya, tidak diresepi oleh dokter yang benar-benar memantau fungsi organ lainnya, satu hal ditargetkan baik, yang lain kena dampaknya, ada side effect-nya. Tapi kalau dari tanaman, dari herbal seperti yang Atomy punya, aman, tidak ada side effect-nya. Karena Atomy produknya sudah ada riset yang memadai. Ya, dan
Enzim fibrinolitik ini mampu membantu mengatasi gangguan kardiovaskuler ya, karena bisa mengurai bekuan benang fibrin di dalam pembuluh darah. Ini good news teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini sedang mensupport teman atau keluarga yang terkena COVID, selain hemohim, probiotik, vitamin C, ginkgo natto ini sangat penting ya. Jangan sampai terjadi virus sudah negatif ya, PCR sudah negatif tapi tiba-tiba sesak nafas. Atasi dengan ginkgo natto. Nah, untuk kasus COVID, kalau kita hanya maintain sehari-hari, ginkgo natto sehari 1. Tapi kemarin saya sempat tanya Helen bilang kalau pasca COVID, ginkgo natto bisa 2 per hari. Ya, dan ginkgo natto ini juga akan membantu mengatasi gejala yang orang bilang sering 6 kesemutan. Kesemutan ini karena aliran darahnya nggak lancar ya. Jadi orang yang sering mengalami kesemutan, sering tiba-tiba ngeblank gitu ya, mungkin kadar oksigennya kurang yang ke otak gitu. Coba dibantu dengan ginkgo natto. Ya, ini good news. Saya senang sekali ya, Atomy produknya super keren. Nah, buat mereka pasca COVID maupun terkena COVID maupun kita yang tidak terkena COVID, probiotik ini juga penting ya. Jangan di skip. Jangan merasa aduh yang diminum banyak amat, karena memang kita membutuhkan ya. Jadi probiotik ini tetap masih perlu dilanjutkan meskipun sudah recovery dari COVID. Mengapa? Karena probiotik ini mampu menjaga keseimbangan mikrobiota di dalam usus kita. Kalau perut kita ini pasukan penjaga pengamannya tidak terpelihara dengan baik ya, pasukan penjaga pengaman itu probiotik maksudnya di dalam perut. Ini perlu didoping dengan dari luar. Nah, Atomy punya probiotik ini 1 saset sudah mengandung 3 miliar koloni bakteri probiotik, bakteri sehat ya untuk pencernaan. Ini bagus. Apalagi mereka yang COVID sempat ditreatment dengan antibiotik. Antibiotik itu membunuh seluruh bakteri di dalam tubuh kita. Tidak pilih mana bakteri jahat, mana bakteri baik. Semua dibabat habis kalau kita minum antibiotik. Jadi orang yang dalam 1 tahun terakhir pernah minum antibiotik, wajib minum probiotik. Ya, probiotik ini sangat dibutuhkan. Orang sehat punya probiotik dalam tubuh kurang lebih 1,5 kilo kalau diukur. Dihitung semua tubuh. Dan ini jangan sampai hanya bangkai saja, tapi kita perlu hidupkan kembali. Kalau probiotiknya sempat pada mati gara-gara minum antibiotik, doping lagi. Makanya kalau lagi kena COVID, kita sarankan probiotik bisa 2-3 saset per hari. Ya. Setelah sembuh pun masih lanjutkan dulu. 2 saset per hari oke. Sampai terjadi keseimbangan di dalam perut kita. Nah, ini bisa mengurangi resiko diare, ya, sakit perut dan sebagainya, dan mengurangi resiko terkena penyakit lain ya, karena kalau perutnya probiotiknya mati, ada resiko nanti bisa penyakit lain muncul, entah tipes, entah yang lain gitu ya. Nah, ini perlu diwaspadai dan kita bersyukur Atomy punya probiotik yang bagus. Probiotiknya Atomy ini sudah memakai teknologi kapsulasi ya, jadi probiotiknya meskipun harus melewati lambung kita yang pH-nya sangat asam, 1-3 ya kisaran pH di lambung kita. Probiotiknya itu masih bisa survive sampai usus besar. Nah, perjalanan dari setelah lambung sampai usus itu 7,5 meter ya teman-teman. Bayangin aja 7,5 meter usus kita kalau dipanjangin itu ternyata panjang banget loh. 7,5 meter padahal perut kita hanya sekian pendek gitu. Nah, ini probiotiknya Atomy sudah dilengkapi dengan prebiotik. Jadi prebiotik itu bekal makanan supaya probiotik itu bisa hidup sampai di usus besar kita. Ya, ini probiotik penting. Nah, yang lain vitamin C. Kita tahu ya, vitamin C masih dibutuhkan. Mengapa? Karena vitamin C ini fungsinya sebagai pendonor elektron. Vitamin C ini fungsinya juga membantu mengatasi infeksi-infeksi yang ada ya, sebagai antioksidan juga. Nah, vitamin C-nya Atomy ini 1 saset
sudah mengandung 550 mg vitamin C. Selain itu, vitamin C-nya ini sudah di-buffer. Di-buffer itu artinya apa? Buat tidak membuat iritasi lambung ya. Jadi sudah dialkaliskan dengan sodium, makanya namanya sodium askorbat ya. Jadi kalau ada orang yang ada sakit mah ya, sering iritasi lambung, minum vitamin C atomi masih aman. Tapi tetap disarankan sesudah makan ya kalau ada masalah asam lambung. Dan ini dibuat dari ekstrak buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi bioavailability-nya tinggi ya, bisa tersedia di dalam tubuh. Nah, untuk kalau pas kena COVID biasanya minimal 3 saset per hari. Nah, untuk pasca COVID mungkin bisa 2, bisa 3 sambil dilihat perkembangan kondisinya. Jadi vitamin C ini tetap juga dibutuhkan karena fungsinya yang luar biasa. Ya. Nah, ini produk lagi yang kita juga penting dan sekarang dan saat ini tuh jarang sekali dibahas, yaitu rhodiola milk thistle. Beri saya waktu sebentar saja. Saya tadi sempat punya catatan tapi ketinggalan di luar. Saya ambil sebentar catatan saya ya. Nah. Ya. Jadi kita ada suplemen rhodiola milk thistle. Kita biasanya bilang rhodiola milk thistle ini membantu untuk mereka yang bermasalah dengan liver. Ya. Karena kita tahu fungsi liver ini sebagai organ yang membantu untuk proses pembuangan racun-racun. Jadi kalau orang yang banyak minum obat ini pasti harus melewati liver. Liver ini bagiannya yang bagian bersih-bersihin racunnya. Jadi kalau mereka yang habis terkena COVID, pasti mereka akan banyak konsumsi obat-obatan. Nah, ini harus diwaspadai livernya. Itu sebabnya rhodiola ini bisa membantu untuk mengembalikan kesehatan liver kita. Nah, selain itu, mereka juga kadang orang COVID sering merasa badannya itu lelah, letih. Ya, jadi rasanya udah makan tapi masih nggak bertenaga, ya. Rasanya lemes, nggak ada tenaga. Nah, rhodiola ini ternyata perannya besar sekali, ya, karena rhodiola ini dia ini sebenarnya dibuat dari 2 macam tanaman ya. Atomi punya, makanya namanya rhodiola milk thistle karena yang satu namanya tanamannya rhodiola rosea ya, dan ditambahkan di dalamnya ada milk thistle. Jadi rhodiola rosea ini adalah jenis tanaman yang tumbuh di gunung, biasanya di daerah dingin ya, banyak di daerah orang-orang Rusia, Skandinavia, ini banyak sudah terbiasa menggunakan rhodiola ini untuk sebagai terapi alami untuk kesehatan ya. Fungsinya banyak ya. Rhodiola ini fungsinya bisa membantu mengatasi depresi, membantu mengatasi keletihan ya, mampu meningkatkan resistensi tubuh terhadap tingkat stres. Jadi orang yang resiko stresnya tinggi atau kerja di kantor capek atau mungkin pekerja yang jam kerjanya panjang, itu bisa dibantu dengan minum rhodiola ini, nggak gampang capek gitu ya. Dan rhodiola ini juga punya fungsi sebagai antidepresan alami. Orang yang gampang merasa depresi, ya, terus ya moodnya nggak nyaman gitu ya, nggak enak gitu, rasanya kok nggak enak gitu. Ini bisa membantu untuk antidepresan alami. Dan juga bisa membantu untuk fungsi neurotransmitter kita. Jadi neurotransmitter itu adalah seperti fungsi untuk signal listrik penghantar informasi di dalam tubuh kita. Ini fungsi rhodiola. Dan juga mereka-mereka yang ada masalah diabetes bisa dibantu dengan rhodiola ini untuk membantu mengatur metabolisme gula di dalam tubuh. Jadi kalau orang diabetes selain hemohim, kadang nanya kalau diabetes minum apa? Bisa hemohim, bisa juga dengan rhodiola.
Rhodiola ini bisa membantu untuk metabolisme gula, ya. Dan untuk milk thistle sendiri, milk thistle ini juga punya fungsi sebagai antioksidan, antivirus, antiinflamasi, ya, membantu menurunkan kolesterol LDL, ya, kemudian juga membantu untuk masalah diabetes. Bahkan mereka yang punya masalah jerawat pun ternyata milk thistle itu bisa membantu loh. Kalau ada orang yang berjerawat nggak sembuh-sembuh, bisa nih dicoba dengan rhodiola milk thistle. Nah, dalam hubungannya dengan pasien COVID apa? Ini kita perhatikan. Di dalam rhodiola milk thistle kita ini ada penambahan vitamin B1, B2, B6, dan pantothenic acid. Nah, ini dia. Ini berfungsi sekali membantu untuk meningkatkan ATP. Yang tadi saya sempat cerita ya. Jadi ATP itu adalah energi yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme supaya bisa mengubah makanan yang kita makan menjadi energi. Ini kita butuh ATP. Ya, biasanya itu namanya kalau secara kedokteran namanya siklus, secara biologis namanya siklus Krebs. Ya, jadi itu perubahan dari makanan menjadi energi. Nah, kita butuh ATP yang cukup untuk bisa terjadi tenaga kita dapatkan. Misalnya kayak orang-orang yang olahraga gitu, butuh doping ATP supaya kuat, otot-ototnya kuat. Nah, rhodiola milk thistle ini membantu dalam hal ini. Jadi kalau pasien pasca COVID mengalami badannya lemes, nggak ada tenaga, rasanya gampang capek, coba konsumsi rhodiola milk thistle ini. Akan membantu untuk recovery tenaganya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kita punya juga propolis spray. Ya, propolis spray ini membantu sekali buat yang masih mengalami tenggorokannya masih gatal, sering batuk-batuk. Sering-seringlah semprot propolis spray. Karena propolis spray ini seperti antibiotik alami, ya. Bisa dikonsumsi sering-sering ya, tidak ada pembatasan yang harus hanya berapa takar ya, mungkin 1-2 jam sekali kita bisa semprot. Untuk sangat bagus ini membantu mengatasi sore throat, radang tenggorokan. Dan juga propolis itu punya sifat seperti juga bromelin, bisa melepaskan ikatan-ikatan spike-nya virus yang nempel di membran mukosa tenggorokan kita. Kalau kita sering semprot, itu bisa lepas ikatannya. Sehingga tidak bereplikasi dengan cepat virusnya. Jadi ini bagus dibawa kemana-mana ya teman-teman. Kalau mungkin masa pandemi ini masih harus ketemu orang atau keluar-keluar, bawa aja propolis spray di tas. Mau pergi ke tempat umum, semprot dulu. Setelah dari tempat umum juga semprot lagi. Anytime sering semprot propolis ini membantu meredakan tenggorokan gatal dan membantu mencegah batuk ya. Sebelum jadi batuk, mendingan sering disemprot propolis spray. Dan yang paling penting ini jangan lupa, ini minuman wajib. Belum Atomian kalau belum pernah minum Hemohim. Saya harap 128 peserta Zoom siang ini semuanya sudah merasakan manfaat Hemohim. Ya, Hemohim ini suatu produk yang luar biasa. Ya, jadi Hemohim ini dalam masa-masa pandemi seperti ini sudah nyata perannya ya untuk membantu memperbaiki imun sistem kita. Jadi Hemohim ini fungsinya sebagai modulator, ya, memodulasi sistem imun di dalam tubuh kita supaya bisa membantu untuk meningkatkan NK cell, natural killer cell kita dalam melawan virus dan sebagainya ya. Jadi NK cell ini adalah pasukan pengaman yang ada di dalam sel darah putih kita yang bisa mengenali ketika musuh-musuh datang ya. Juga untuk bila ada pertumbuhan sel kanker, NK sel berperan. Bila ada virus datang, NK sel pun berperan. Dan Hemohim ini membantu juga untuk anti-inflamasi ya. Mereka saya bersyukur sekali ya melihat perkembangan teman-teman yang sudah merasakan manfaat Hemohim. Ya, biasanya kalau mereka yang rutin minum Hemohim, bila terkena COVID, kenanya sangat ringan. Masih bisa kena COVID nggak? Bisa, ya, tapi ringan. Tapi bila sudah terlanjur terkena COVID, Hemohim pun bisa membantu.
mempercepat penyembuhan ya. Biasanya tubuhnya nggak akan merasakan lemes gitu ya, ada tenaga dan recovery-nya lebih cepat. Jadi Himuhim ini membantu mempercepat pembentukan antibodi. Banyak teman-teman yang sudah minum Himuhim saat terkena COVID bilang kalau minum Himuhim itu badannya nggak capek, ya, seger, sembuhnya cepat ya. Misalnya sempat kehilangan indera penciuman pun bisa lebih cepat kembali dan badannya bisa lebih fit ya. Jadi Himuhim ini akan memperbaiki kualitas darah kita, melancarkan peredaran darah kita, dan memperbaiki overall kesehatan tubuh kita. Nah, beberapa orang yang tidak terbiasa minum Himuhim, awal-awal minum Himuhim kadang mengalami efek detox atau healing crisis. Ada yang bilang minum Himuhim kok jadi panas dalam, minum Himuhim kok kadang bisa keluar sariawan, minum Himuhim kok jerawatan, itu hal yang wajar. Ya, karena tubuh kita sedang menyesuaikan diri. Berarti ada something wrong dengan tubuh Anda. Ketika Anda mengalami seperti itu, perbanyak minum air putih, minum vitamin C, Himuhimnya tetap dilanjutkan. Mungkin dosisnya dikurangi, tapi jangan dihentikan. Nanti lama-lama terbiasa sendiri. Saya sempat kemarin beberapa hari yang lalu, minggu-minggu lalu ya, sempat badan itu udah nggak enak ya, meriang-meriang gitu ya. Udah parno lah kalau udah ada yang meriang, ada dengar batuk gitu, udah jaga jarak, pakai masker di rumah. Saya merasakannya kalau minum Himuhim 2 saset itu badan rasanya seger banget ya, enak sekali. Memang luar biasa ya. Bila Anda, kalau mereka sudah terpapar COVID, biasanya kita sarankan Himuhim bisa 4-6 saset per hari. Tapi kalau untuk maintenance saja 2 saset per hari sudah cukup ya. Tapi kalau pasca COVID mungkin dosisnya jangan langsung dikurangi ya. Minimal 3-4 saset masih minum ya. Supaya benar-benar badannya fit dan bisa beraktivitas normal kembali. Nah, ini yang saya ingin bagikan sore ini kepada teman-teman. Jadi jangan bingung dan terombang-ambing dengan banyak berita. Banyak yang bilang minum antibiotik ini, minum antivirus ini. Virus itu tidak dapat dilawan dengan antibiotik ya teman-teman. Yang dapat dilawan dengan antibiotik itu bila terjadi infeksi sekunderi ya, yang membuat ada bakteri tertentu tumbuh di, misalnya infeksinya di paru-paru sampai bakteri tumbuh. Oke dengan antibiotik. Tapi kalau hanya virus, bakteri tidak bisa membunuh virus. Ini dua makhluk yang berbeda. Dan juga pemberian antibiotik pun harusnya tepat ya. Bakteri itu kan jenisnya banyak. Ada yang gram negatif, gram positif. Ya biasanya sekarang begitu kena COVID dihajar dengan antibiotik. Semakin tinggi antibiotiknya, tidak heran banyak yang mengalami sesak nafas. Bisa jadi sesak nafasnya bukan karena COVID. Sesak nafasnya karena antibiotik dosis tinggi. Ya, jadi kalau kita mengerti tentang kondisi tubuh kita, kita tidak akan dengan mudah memasukkan obat-obat yang kita sendiri tidak tahu fungsinya secara pasti ya. Pastikan bila Anda mengkonsumsi obat-obatan dalam pengawasan dokter. Jangan hanya copy resep orang yang pernah COVID di copy resepnya. Belum tentu sama penyakitnya. Dan itu yang berbahaya, mengkonsumsi antibiotik sendiri tanpa pengawasan dokter. Jadi teman-teman, bila mengkonsumsi obat-obatan, pastikan Anda dalam pengawasan dokter ya. Dan kalau konsumsinya suplemen atomi itu aman, tidak ada side effect-nya. Jadi di sini pun teman-teman bisa jadi dokter untuk diri sendiri ya. Oke, sebentar. Nah, saya mau stop share sebentar. Oke. Nah, sore ini saya ingin, apakah Pak Arief sudah bergabung? Pak Arief bisa copy? Rip, adakah di sini sudah bergabung atau belum? Karena tadi sempat mau ikut bergabung. Oke, kalau belum ada, nah, oke teman-teman, itu sharing dari saya ya. Sore ini saya tidak ingin membuka forum tanya jawab. Kalau Anda mau berkonsultasi tentang produk dan sebagainya, nanti bisa tanya langsung ke leadernya, ke apply-nya masing-masing. Tapi saya ingin memberikan kesempatan untuk sharing ya. Teman-teman yang sudah recover dari COVID ya, yang sudah mengalami anugerah Tuhan ya. Ini kabar baik untuk dibagikan.
saya ingin teman-teman bisa berbagi sore ini apa yang Anda rasakan, benar nggak simptomnya seperti yang tadi dibahas seperti itu, dan sekarang Anda merasakan seperti apa, ya? Apakah di sini ada Ibu Cici, Miss Cici? Iya, Bu Ria. Oke, Baru masuk. Salam sore Miss Cici. Ya, Sore, Ibu. saya dengar Miss Cici belum lama ini kan sempat terkena COVID ya, Miss ya? Iya, benar, Boleh, Bu. ya, boleh dibagikan bagaimana yang dialami dan sekarang seperti apa ya? Mungkin Miss Cici bisa berbagi untuk memberi semangat buat teman-teman lain yang mungkin juga sore ini sedang bergumul dengan hal yang sama. Silakan Miss Cici. Oke, makasih Bu. Selamat sore teman-teman semuanya. Saya Cici dari downline-nya Bu Ika dan Bu Poni juga. Ya, beberapa sebulan yang lalu lah, saya belum ada sebulan, kami sekeluarga semua kena COVID. Tapi memang kami sebenarnya nggak tes PCR, karena saya pikir tes PCR itu cuma sekedar administratif saja ya, tidak membuat kami akan menjadi sehat, atau malah buat saya itu malah jadi stigma yang nanti jadi kepikiran buat kami semuanya. Jadi kenapa kami yakin kalau itu COVID? Karena memang kami sempat beberapa hari sebelumnya kontak dengan penderita yang bersangkutan memang nggak jujur kalau misalnya lagi menderita. Nah, akhirnya beberapa hari kemudian, sekitar 3 hari kemudian lah, kami terpapar. Awal gejala yang kami rasakan pertama adalah hari pertama itu pilek, belum batuk ke pilek, terus disertai sama demam. Batuk sih masih sedikit-sedikit lah. Nah, hari kedua itu mulai batuk sama pilek tuh mulai parah, agak berat gitu kan, sampai, dan demam tuh juga tinggi. Saya pribadi sampai 40, suami saya 384, anak saya 389. Nah, tapi sebelumnya sih kami minum suplemen tuh on off gitu loh, nggak rutin, harus nggak rutin setiap hari. Jadi kadang-kadang minum, kadang-kadang enggak gitu. Ya, karena mungkin on off itu sekarang kan teman saya juga kena, kamu kan rajin minum suplemen kok kamu bisa kena, ya karena on off itulah makanya saya kena. Nah, tapi gejala yang saya rasakan tidak terlalu lama, beratnya hanya 1-2 hari lah. 1-2 hari panas tinggi itu. Nah, hari ketiganya itu gejala udah mulai ringan, demam udah mungkin nggak terlalu tinggi, mungkin sekitar 3,5 gitu ya. Tapi dan batuk udah agak reda, sama flu juga agak reda. Tapi akhirnya keluar keringat seperti keluar keringat dingin kalau kita orang masuk angin gitu, keluar keringat, terus sering buang air kecil, itu sering sekali. Nah, setiap buang air kecil itu kami langsung ganti minum 1 gelas sampai benar-benar mungkin sehari itu bisa belasan kali kami minum kami ke toilet itu. Nah, tapi itu berlangsung sampai dengan hari kelima. Hari kelima itu kami ngalamin itu. Nah, setelah hari ke-6 ke-7 kondisinya mulai agak fit gitu loh. Udah nggak ngalamin yang demam gitu. Batuk masih ada, pilek udah enggak. Batuk masih ada, tapi suara masih bindeng karena mungkin selainnya itu menjadi kental. Jadi tapi nggak pilek, tapi jadi kental di hidung. Nah, akhirnya hari kelima saya penciumannya hilang. Justru hari kelima. Atau baru saya sadar, saya nggak ngerti. Tapi hari kelima saya mulai sadar, kok saya nggak bisa minyak kayu putih gitu loh. Saya waktu senyum apapun nggak bisa. Oh, udah berarti hilang penciuman saya. Tapi itu hari 6, nah mulai hari ke-8 itu saya mulai coba, tapi selama isoman itu saya masih melakukan kegiatan rutin sih, misalnya kayak masak, kayak bersih-bersih, semuanya pada bergerak lah. Anaknya juga bergerak, main bola di dalam rumah tentunya. Nah, supaya kenapa? Pada saat kami diem aja, nggak bergerak, itu badan terasa linu.
Terus kalau saya tidur aja, kepala pusing sekali dan kayak ditusuk-tusuk jarum. Jadi kami memang terus bergerak walaupun kondisi kami badan nggak enak gitu. Nah, tapi yang saya perhatikan, kami nggak drop karena masih aktivitas, saya masak, saya bangun pagi sampai segala sesuatunya masih bisa seperti biasa aja sampai ngepel, bersih rumah. Itu kami masih mampu untuk ngelakuin itu gitu loh. Nah, kenapa saya mikir kita kan nggak drop kok kata orang lemes, terus apa namanya ngantuk gitu. Tapi saya nggak ngalamin itu gitu loh. Nah, sampai hari ke-8 itu saya coba apa namanya olahraga pagi di lapangan, di rumah kami itu ada lapangan di depannya. Nah, di situ saya bisa sampai jogging, tapi jalan cepat itu bisa sampai 10 kali putaran lebih gitu loh. Berarti saya udah kuat, saya udah mulai fit gitu. Dan saya cek saturasi oksigen saya udah 98. Penciuman udah mulai kembali gitu. Nah, berarti saya bilang, oh berarti cepat juga kita ini ya, recovery ya, saya bilang sama suami saya. Nggak sampai 14 hari kita udah istilahnya udah hampir normal gitu loh. Tapi tetap kami melakukan isolasi mandiri itu sampai 14 hari. Jadi kalau di lapangan itu mulai ada orang, kami pulang gitu loh. Udah nggak mau keluar lagi. Tapi kalau ya setiap pagi gitu kita nunggu kita keluar itu sebelum ada orang, karena orang itu keluar itu sekitar jam 9 jam 10 baru mereka pada berjemur. Nah, kami jam 8 itu kami baru udah berjemur. Nah, setelah itu saya berpikir apa namanya ini karena saya suplemennya kuat, karena pada saat kami terkena itu saya langsung apa namanya konsumsi kayak hemohim suplemen itu tiga kali lipat dari sebelumnya. Kami tuh minumnya suplemen hemohim 3x1, vitamin C 3x1, probiotik 2x1, spirulina 2x2, omega 3 untuk 2x2, sama kalsium 2x2. Sebenarnya saya juga nggak tahu itu awal saya nggak tahu fungsinya apa, tapi yang ada suplemen yang ada di rumah saya itu adanya cuma itu gitu loh. Karena sebenarnya suplemen itu tadinya buat anak saya masuk asrama, jadi stok buat anak saya masuk asrama. Tapi begitu belum masuk, kami udah terpapar, saya lihat stok suplemen banyak, ya udah akhirnya nggak ada waktu kosong untuk nggak minum suplemen jadinya. Jadi kalau misalnya kayak teman saya itu kan misalnya kenanya hari ini, nah kalau misalnya kita nggak ada stok di rumah itu pasti nunggu untuk dapat suplemennya itu beberapa hari. Nah kebetulan karena kami udah ada stok, jadi cepet lah langsung langsung diterapi dengan suplemen itu. Nah, makanya kami nggak drop banget gitu loh. Nah, terus kami juga nggak sampai yang parah sesak napas, nggak ada. Padahal saya sama anak saya itu punya asma. Sebenarnya saya takut. Awalnya saya takut sebelum kami terpapar, saya bilang ini penyakit yang saya takutkan. Karena apa? Kami berdua itu punya asma. Sedangkan kalau misalnya orang punya asma yang saya lihat di berita-berita itu parah sekali atau bisa lewat gitu. Nah, tapi saya bersyukur saya terpapar, tapi bersyukurnya saya gini, udah kena atomi gitu loh. Jadi saya udah tahu apa yang harus saya kerjakan begitu saya tahu terpapar. Saya harus minum ini gitu loh. Nah, karena saya minum kalau hemoglobin udah jelas fungsinya segala macam dan vitamin C. Nah, kalau misalnya omega 3, kenapa saya tetap minum dan lebih banyak dari sebelumnya? Saya pikir karena COVID itu biasanya menyebabkan pengentalan darah. Jadi pikirnya omega 3 harus lebih banyak supaya tidak terjadi pengentalan darah. Kalau misalnya terjadi pengentalan darah, ya itu kami bisa kekurangan oksigen gitu kan, saturasi oksigen pasti turun. Dan
Slam juga pastikan cedera. Tapi puji Tuhan kami slam cuma di sini, baru di sini, nggak sampai sini. Jadi kita nggak ngalamin sesak nafas karena slam cuma sampai di sini aja gitu. Nah, terus apa namanya untuk kami minum probiotik itu ya untuk melindungi usus gitu, supaya karena saya dengar juga katanya kalau COVID itu menyerang usus. Seperti teman saya itu akhirnya diare gitu, diare yang agak hebat gitu, parah gitu. Padahal udah hari ke-9 malah justru kena diare. Nah, itu yang saya pikir, oh bersyukur ya saya waktu itu minum probiotik gitu loh. Nah, terus kalau untuk kalsium, saya nggak tahu gimana. Pola pikirnya cuma begini aja, kan kita punya linu-linu, mungkin kalau minum kalsium mengurangi linu. Tapi memang benar, kita nggak ngalami yang sakit badan itu sampai parah sekali, enggak, yang linu banget enggak gitu. Cuman ya pegel-pegel gitu aja. Nah, itu yang saya syukuri, dan lebih bersyukur lagi leader-leader saya support banget, kayak Wika, Bu Poni, Bu Ida, itu support sekali gitu. Setiap hari pantau gimana keadaannya. Itu yang bikin kami rasa aduh berharga gitu loh. Jadi bikin imun kami itu cepat naik. Ya terima kasih buat leader-leader kami yang baik banget gitu. Nah, terus ya saya pikir terus satu lagi saya mau cerita tentang kakak saya. Itu yang saya akhirnya tahu betapa hebatnya Hemohim gitu loh. Jadi kami ini satu lingkungan rumah itu. Jadi kami itu punya rumah tuh berdekatan dengan keluarga gitu. Ada 6 keluarga di sini. Jadi cuma punggung-punggungan dapur jadinya. Kalau dapur ketemu dapur gitu. Nah, dari semua itu yang terpapar di rumah kami itu ada sekitar 10 orang. 10 orang yang terpapar. Nah, semuanya itu akhirnya jadi kayak saya itu yang memang jadi pos-pos suplemen. Masih ada mau enggak gitu kan, terus ya udah ada kasih ya mereka akhirnya suplemen Atomi nyobain, tanpa dia nggak mau akhirnya dia nyobain gitu loh. Nah, terus satu lagi ada kakak saya yang tidak menikah, dia hidup sendiri. Nah, awalnya dia sakitnya itu bareng dengan saya gitu loh, malah mungkin lebih dulu. Nah, terus dia memang orang yang anti minum obat kimia. Nah, pada saat dia sakit, saya udah hari kelima itu ditelepon sama kakak saya. Udah sembuh, udah mendingan, udah gitu kan, udah bisa aktivitas, udah dari kemarin udah bisa aktivitas. Kalau ngeliatin kakak saya namanya Dadi yang sakit, yang kena juga. Kalau ngeliatin Dadi dong, soalnya udah 3 hari makanan nggak dimakan, kayaknya juga nggak keluar gitu. Saya bilang, oh ya udah deh, soalnya kan kakak saya yang nggak kena itu nggak berani masuk ke rumahnya gitu. Akhirnya oke deh, saya cek gitu. Begitu saya cek kondisinya adalah udah nggak mau ngomong, sesak napas, udah matanya itu udah merem aja. Terus saya bilang udah mungkin udah ngedrop gitu kan. Terus saya tanya juga cuman geleng ngangguk gitu kalau ditanya. Nah, terus akhirnya kenapa hemohimnya nggak diminum? Dan ternyata hemohim vitamin C itu nggak diminum. Segala suplemen yang dikirim ke rumahnya nggak diminum gitu. Nah, terus saya tanya, itu cuman nggak doyan, gitu bilangnya nggak doyan. Gitu. Nah, terus gimana mau sembuh kalau begini? Terus saya ingat dia itu paling senang minum empon-empon, minum air jahe, serai, kunyit, itu direbus gitu. Dia senang, mau dibikinin wedangan nggak, saya bilang pon-pon gitu, ngangguk ya. Terus udah akhirnya saya akalin setiap hari itu saya kasih empon-empon tapi dicampur hemohim supaya dia tetap mau minum. Nah, setelah itu dia mau minum, itu dalam kondisi dari drop yang dia nggak bisa, yang dia nggak mau ngomong karena sesak napas, dia udah melek juga udah susah, itu dalam 3 hari dia udah bisa keluar, tapi masih di dalam area rumah, masih di daerah karangan kami gitu, itu udah bisa keluar, udah lihat tanaman. Saya bilang gila ya, saya bilang ya mohon, itu orang udah ngedrop, udah itu begitu bisa sembuh.
berarti cuma hemohim, karena saya nggak bisa campur vitamin C, nggak bisa saya campur vitamin C semua itu dan suplemen apa omega 3 terus vitamin D itu nggak bisa saya campur ke minuman, jadi pure cuman obatnya itu cuman hemohim gitu loh. Tapi puji Tuhan bisa sembuh dan sekarang udah sehat. Ya, cuma itu ya simptom gila ya hemohim. Mantap. Saya bersyukur udah kenal Atomi setelah sebelum saya terpapar, jadi saya udah tahu apa obatnya gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Miss Cici. Luar biasa ya sharingnya. Ini sharing yang benar-benar inspiratif banget ya. Kita kalau udah kenal Atomi, maka mengalami seperti itu kita udah tahu mana yang perlu dikonsumsi. Dan itu benar sekali. Jadi saya bilang pertemuan kita dengan Atomi ini tuh sepertinya kebetulan. Tapi menurut saya tidak kebetulan. Tuhan sudah mempertemukan kita dengan Atomi ini ya. Sehingga kita bukan hanya bisa menolong diri kita, keluarga kita, tapi kita juga bisa menolong orang lain. Ya, thank you ya Mas Cici, testimoninya keren banget gitu ya, menyemangati, dan saya bisa membayangkan Mas Cici sakit pun akan tetap sukacita ya, karena punya senjatanya sudah lengkap di tangan. Mau yang datang musuh model ini hantam pakai ini. Ya, benar Bu. Musuh model ini hantamnya pakai ini. Udah ya. Tahu jawabannya dari. Betul. Jadi ya itulah indahnya kalau kita sering ikut Zoom, kita juga sudah diperlengkapi ya. Jadi kita punya banyak info-info yang bermanfaat. Ya. Mungkin ada teman lain lagi dan saya percaya bukan mungkin ya, pasti ada teman lain lagi di sini yang ikut Zoom sore ini yang akan mau menjadi berkat buat yang lain ya, yang sudah mengalami kesembuhan, pemulihan. Saya rindu untuk teman-teman juga bisa berbagi sore ini untuk memberi semangat buat teman yang lain. Silahkan kalau ada. Yuk, silahkan. Saya beri kesempatan untuk berbagi juga. Vivi, Bu Ria, Vivi. Oh iya. Ayo Vivi. Ayo Vivi. Kita pengen merayakan bersama-sama ini pemulihannya Vivi. Yuk silahkan Vivi. Ya, selamat sore semuanya. Iya, saya ngalamin COVID juga kemarin ya, tapi puji Tuhan juga sudah sembuh, udah sehat. Waktu itu mulai gejala memang tanggal 11 ya, tanggal 11 sudah mulai nggak enak gitu. Cuman udah gitu saya langsung isoman sendiri. Nah, terus memang ada konsul ke dokter. Saya ada konsul ke dokter, dikasih obat waktu itu, dikasih obat. Cuman karena saya mikir gini, wah biasanya testimoni saya dengar dari orang lain. Saya mau ngerasain sendiri gitu. Bener nggak sih gitu ya, si hemohim ini itu bisa ini COVID gitu, bisa lawan COVID. Akhirnya obat dokter itu nggak saya minum. Saya dikasih tapi saya nggak minum. Nah waktu itu gejalanya saya tuh memang nggak enak tenggorokan. Terus udah gitu ada demam, badan ada linu gitu. Badan ada linu, terus meriang juga gitu kan, meriang malam. Nah, waktu itu udah siapin nih amunisi. Kayak yang tadi, jadi udah tahu nih, saya ngerasa nggak enak ini, harus nyiapin ini. Apalagi kan udah sering ikutan Zoom juga kan, jadi tahu, kalau misalkan kena COVID nih, harus siapinnya hemohim, vitamin C, omega, spirulina, probiotik gitu. Jadi semua udah saya siapin, semua saya minum. Dari awal saya ngomong waktu itu ke Julia, wah ini di swabnya positif gitu. Tapi ada satu yang negatif, jadi saya di swab tuh berapa kali. 2 yang positif, 1 yang negatif. Nah, akhirnya ya udah PCR aja. Begitu PCR, ternyata hasilnya positif gitu. Dengan CT-nya juga lumayan 18. Akhirnya udah positif gitu. Ya udah, saya ngomong sama Julia juga kan, Jul kayaknya gue ini positif nih, ini udah positif pasti gitu. Ya udah katanya mulai deh minum hemohim 6. Ya udah, biasanya nggak pernah minum hemohim sebanyak itu ya. Cuman akhirnya ya udah saya minum hemohim 6. Vitamin C saya minum 2, terus omega saya minumnya di double dosis juga. Spirulina juga saya minum, pokoknya semua hajar yang vitamin dari Atomi gitu. Puji Tuhan, tanggal 19 PCR positif. Terus cek lagi swab mandiri dulu, tanggal 19 itu udah negatif gitu. Udah negatif, udah gitu udah. Jadi saya badan juga enak banget. Ada teman saya satu di Jakarta. Dia juga sama, jadi barengan gitu kita positifnya. Kita saling telepon gitu, gimana kondisi lu gimana gitu. Nah cuman dia itu saya kasih hemohim
Cuma dia minumnya itu nggak kayak saya. Kalau saya kan langsung 6 saset. Pokoknya kalau COVID harus 6 saset kan gitu. Terus udah gitu, nah badannya dia itu kayaknya beda ya. Karena dia juga minumnya juga nggak sebanyak saya gitu. Jadi dia hemohimnya mungkin minumnya nggak tiap hari juga gitu, nggak tiap hari karena dia percaya suplemen lain. Jadi dia minum juga yang lain gitu. Nah badan yang kerasa tuh kalau saya lebih cepat, pemulihannya lebih cepat. Suami juga lebih cepat banget gitu. Sedangkan kalau dia itu afternya juga dia masih suka ngerasain kok badan masih demam ya gitu. Akhirnya saya bilang kamu minumnya harus terus-terusan ya tiap hari. Dan sampai sekarang puji Tuhan sih udah baik juga gitu. Jadi itu sih yang saya rasain ya. Sama ini saya juga pakai propolis. Jadi suplemen atominya itu yang saya pakai. Jadi benar-benar ngerasain. Jadi saya juga pede nih kalau share ke orang kalau kena COVID harus minum hemohim sekian dan kamu harus minum suplemen ini gitu. Karena saya udah ngerasain cepet banget gitu. Di badan saya juga cepet banget. Dari hilang penciuman sampai ada itu paling cuma 3 hari. Udah balik lagi gitu. Gitu aja Bu Ria. Ya, luar biasa ya. Bener. Ini kita biasanya ngajarin orang lain ketika terjadi dengan diri sendiri. Lebih mantep lagi ya, Vi, ngerti sekarang Iya, bagaimana betul. produk itu bekerja ya. Ya, Ya, saya makin juga pede. selama ini dulu minum hemohim paling sehari 2-3. Saya sempat beberapa hari kapan hari itu karena kerasa kok udah demam. Wah, parno nih. Nggak batuk sih, cuma demam-demam kok rasanya badannya ngantuk gitu. Hajar 6. Sehari doang, besoknya udah langsung lagi seperti biasa ya. Enak sekali di badan memang. Ya, thank you Vivi buat sharingnya. Ya. Ini ada yang lain lagi yang mau berbagi sore ini? Yuk silahkan, karena setiap sharing Anda adalah menunjukkan Anda peduli dengan yang lain. Ya, kepedulian bisa diwujudkan dalam bentuk sharing seperti ini. Saya encourage teman-teman untuk Aku bisa mau ngobrol nih sebentar. Yuk silahkan. Aku kan di rumah berempat ya. Maaf, dengan Anakku. siapa? Oh, Madam Rita. Ya, yuk sorry. Ya, sebentar sedikit aja. Yuk silakan. Anakku, suamiku, sama Mbak, sama aku. Aku kan udah minum hemohim udah 3 tahun. Waktu bulan lalu tuh saya kena flu berat deh. Aku kan juga telepon sama Ria. Waduh, udah ini deh. Tapi aku yakin sih hemohim ini bisa bantu ya kan. Dan juga bulan lalu suamiku kena COVID sama anakku. Karena anakku ini suka ngelayap lah sama teman-temannya. Tapi kalau anak ini kan dia OTG ya mungkin ya. Terus jadi suamiku kena, dia flu tuh si Iwan kena. Jadi aku pikir dia kan orangnya dokter minded gitu loh. Dia langsung ke dokter, cepet sih dia langsung ke dokter, besok di PCR positif. Ya kan? Jadi kita semuanya berempat ini isoman. Setelah aku sih hantemin dia sebelum dia positif itu memang dia kurang percayalah sama Atomi ini. Tapi aku setiap hari jejelin hemohim 1 gitu loh. Nah itu keuntungannya sih. Terus setelah seminggu saya sama mbakku PCR juga kan, sama anakku positif. Dan puji Tuhan, haleluya, saya negatif sama mbakku. Nah itu hebat banget. Padahal saya waktu itu flu-nya berat. Saya pikir, waduh, kalau saya kena mati dah. Gua siapa yang ngurus gitu kan? Tapi ini benar-benar hemohim ini benar-benar bagus banget gitu. Dan juga setelah suami saya kena, saya ngikutin anjuran Ria, saya hantem 6 saset. Probiotik, enzim, semuanya lah, omega 3 gitu kan. Tadinya memang dia nggak bisa makan. Nggak bisa makan, udah gitu suka enak-enak gitu kan. Saya kasih vitamin enzim, probiotik, ya puji Tuhan sekarang dia udah ini sih, udah fit badannya dan juga udah bisa makan lagi. Jadi teman-teman di sini jangan meragukan hemohim lah, tiap hari makan hemohim. Jadi kalau seandainya kita lemes atau gimana, hantam aja pagi-pagi 2 gitu loh. Ya oke, sharingnya begitu aja, Ri. Thank you. Thank you Bu Rita buat sharingnya ya, bener. Apa yang kita selama ini udah konsumsi hemohim sekian lama itu ternyata nggak sia-sia ya. Karena ternyata sudah membentuk imun sistem kita. Jadi seandainya kita ketemu orang yang terpapar pun, nempel ketemplokan sebentar sih mungkin bisa ya. Tapi recovery-nya cepet banget gitu. Itu yang kami rasakan. Memang ini
produk susah diceritakan kecuali dirasakan sendiri manfaatnya ya. Hemohim, probiotik, vitamin C itu memang super keren ya. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang lain. Oh, ini saya kembalikan ke Pak Heri aja deh yang mengoper untuk sharing-sharing karena keasikan nih, karena kebelet dengerin testimoni keren. Ayo Pak Heri, silakan Pak dilanjut. Nggak apa-apa Bu, kan seru-seru aja Bu. Kalau saya mau menguatkan sedikit ya Bu tentang cerita tadi mengenai apa namanya pasca COVID Bu ya. Ini kan kita berapa hari ini kan dengar berita di India lagi kena apa namanya tsunami jamur hitam katanya. Jadi setelah COVID, terus pasca penyembuhan mereka ini kena jamur hitam gitu loh. Jadi banyak orang yang meninggal juga gara-gara itu. Itu kan berasal dari debu, dari kotor-kotoran, dari sayuran yang nggak dicuci bersih segala macam. Memang dengan adanya hemohim ini kita apa namanya lebih nyaman ya karena dia kan imunomodulator Bu. Imunomodulator. Jadi apa namanya? Jadi jangan kasih kendor sama imunnya gitu loh. Begitu kita pasca sembuh pun jangan lepas hemohimnya. Jadi kita nggak akan mengalami di mana kita defisit imun gitu loh. Itu yang saya lihat berapa hari ini di berita-berita itu ya kasihan juga sih baru sembuh COVID terus kok langsung kena jamur hitam meninggal juga gitu kan. Nggak selalu mengenai tadi apa pengenalan darah, dimer segala macam. Jadi ya oke lah kita semua harus selalu menjaga setelah kita kenal atomi, kenal hemohim, kenal semua suplemennya, kita selalu menjaga diri kita dengan baik. Begitu Bu. Mungkin yang lainnya ada yang mau kasih testimoni lagi? Kita mau sampai jam berapa ini? Dr. Asep, kopi Oh Dok. Ya, Dr. Asep mungkin bisa melengkapi sharing hari ini Dok. Kalau ada hal-hal yang mau ditambahkan, bisa silakan Dok. Mumpung teman-teman semua di sini nih teman-teman yang memang haus untuk belajar dan mau bisa mengerti apa yang perlu dilakukan untuk bisa jaga kesehatan ya. Sekarang dari sudut pandang seorang dokter, silakan Dok. Ya, Bu Ria, terima kasih. Ini presentasinya sangat bagus sekali. Jadi informatif sekali ya buat kita. Jadi saya juga nggak usah nambahin, udah lengkap banget Bu. Justru kita terima kasih ya udah diingatkan lagi sama Bu Ria. Terus tadi ditambahin juga ya bromyalin. Karena banyak sekali pasien yang kena COVID itu punya gangguan keluhan untuk nafsu makannya berkurang ya. Jadi kita udah kirim makanan macam-macam setiap hari itu juga percuma karena mereka juga istilahnya tuh ada gangguan pencernaan ya, nafsu makannya berkurang. Jadi mungkin ini solusi baru juga ya Bu Ria, ditambahkan dengan bromyalin. Di samping bromyalin itu juga antiinflamasi ya, anti peradangan, bahkan dia juga ekspektoran ya, jadi untuk istilahnya tuh melancarkan pembuangan dahak ya. Dan tentu saja ini bisa sangat membantu sekali gitu ya. Dan hemohim ini juga udah lengkap, jadi memang sudah ada coumarin ya. Jadi dia warfarin alami yang mencegah untuk pembentukan ini ya, gumpalan darah. Jadi sebetulnya dalam hemohim juga sudah sangat luar biasa lengkapnya ya, apalagi ditambah tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ria juga ditambah dengan omega 3, ginkgonato gitu, itu akan lebih lengkap lagi. Dan teman-teman bahwa suplemen itu banyak ya, mau minum vitamin C, vitamin B itu juga salah satu komponen untuk pembentukan kekebalan tubuh ya. Tapi dengan adanya hemohim ini kan cara kerjanya hemohim itu langsung ke sumsum tulang belakang ya. Jadi untuk stimulasi pembentukan sel darah. Jadi teman-teman sangat lengkap sekali di Atomi. Alhamdulillah kita bisa punya suplemen yang lengkap untuk stimulasi pembentukan sel kekebalan tubuhnya juga ada, yaitu hemohim yang tidak ditemukan di tempat lain. Dan kita beruntung ya karena si hemohim ini memicu pembentukan NK sel, di mana tidak banyak suplemen yang istilahnya itu bisa meningkatkan NK sel. Dan tentu saja hemohim udah teruji klinis ya, dia bisa meningkatkan natural killer. Jadi natural killer ini kan yang membunuh virus
membunuh sel kanker itu dari NK selnya. Nah, teman-teman, kalau NK sel ini istilahnya tuh di awal begitu masuk virus, nah NK sel yang bekerja gitu. Jadi NK sel yang istilahnya tuh membunuh virus, jangan sampai si virus yang masuk itu berkembang biak gitu. Nah, yang kalau dia udah berkembang biak, maka muncullah badai sitokin ya. Jadi teman-teman yang punya komorbid diabetes, hipertensi, kegemukan gitu, itu otomatis inflamasi peradangan dalam tubuhnya juga sangat tinggi. Jadi mereka beresiko untuk mengalami badai sitokin. Tapi dengan hemohim yang bisa meningkatkan NK sel ini, untuk resiko terjadinya badai sitokin juga akan berkurang karena si virusnya udah dibunuh duluan ya sebelum bereplikasi. Jadi teman-teman jangan sampai telat penanganan gitu ya. Jadi udah saturasi turun, itu istilahnya tuh kondisi kita istilahnya nanti 50-50 mungkin ya. Tapi kalau kita begitu ada yang positif, misalnya dikasih hemohim, itu akan lebih cepat tertolong. Apalagi misalnya yang sudah rutin, bahkan udah ada yang konsumsi 3 tahun ya, bahkan di saat keluarganya ada yang positif, beliau negatif gitu ya, karena udah rutin konsumsi hemohimnya. Jadi jangan dianggap sepele juga, karena ada teman saya itu istilahnya tuh, wah saya nggak ada gejala gitu ya. Istilahnya tuh beberapa hari, akhirnya hari keberapa itu terjadi perburukan dan akhirnya harus ke ICU dan akhirnya meninggal. Jadi sangat disayangkan bisa terjadi seperti itu, bahkan kondisinya usia masih muda. Si COVID ini kan virusnya juga pinter ya, jadi sampai ada beberapa varian, jadi perlu ditangani secara serius. Jadi istilahnya tuh kekebalan tubuh kita harus senantiasa fit, tidak menganggap enteng si virus ini ya, karena istilahnya tuh kita nggak tahu itu si virusnya akan bereplikasi jadi berapa gitu ya. Jadi di awal sekali kita harus tangani lebih cepat ya. Dan dosisnya mungkin Bu Ria memang harus cukup tinggi ya, karena apalagi tidak pernah konsumsi ya, belum konsumsi bisa sampai 6 saset per hari gitu ya. Dan memang sekarang muncul juga dari dulu ya, bisa muncul long COVID gitu ya, karena memang terjadi kerusakan di paru dan organ tubuh yang lain. Dan si hemohim ini luar biasanya di samping imun sistem juga untuk perbaikan jaringan tubuh ya. Jadi sangat lengkap. Alhamdulillah kita bisa berkenalan dengan hemohim gitu ya Bu ya, dan produk-produk Atomi yang lainnya. Mungkin begitu Bu Ria, terima kasih kesempatannya. Ya, terima kasih ya Dok ya. Keren ya emang hemohim ini. Saya juga merasa beda sekali ya kalau kita minum hemohim dan tidak. Itu rasanya ada tambahan tenaga, dan kalau saya perhatikan di hemohim ini juga ada pantothenic acid ya Dok ya. Ada komposisi vitamin B-nya juga. Itu yang banyak orang merasa kalau setelah terkena COVID, dia itu nggak tekor tenaga gitu. Karena yang seperti tadi Bu Vivi cerita, biasanya kalau orang setelah COVID itu bawaannya, sama Bu Miss Cici juga cerita ya, biasa bawaannya capek, lemes, atau keringat dingin banyak. Itu kan sebenarnya keringat dingin banyak itu kan ketika tubuh lagi berusaha untuk pemulihan tenaga ya. Karena perlu ATP lebih, makanya rasanya itu nggak ada tenaga gitu. Nah, di sini dengan kita konsumsi hemohim itu, kita nggak sampai tekor ya. Kita konsumsi hemohim atau kita konsumsi rhodiola miltisol itu, tubuh kita nggak tekor tenaganya, ATP-nya terpenuhi gitu. Jadi kita punya pasokan tenaga cukup sehingga dengan konsumsi protein yang cukup, makanan yang cukup, itu recovery-nya cepat. Dan satu lagi teman-teman ya, spirulina itu makanan wajib deh. Benar-benar minum spirulina rutin itu ngefek sekali ya, karena ini ketika kita nggak bisa makan, nafsu makan berkurang, bahkan nggak doyan makan, telan aja spirulina, nggak usah mikir, nggak usah komplain karena nggak berasa gitu ya. Pokoknya kita minum spirulina pasti tenaganya akan cepat pulih ya. Kita telan aja tuh spirulina mau.
4 butir, mau 6 butir, it's okay. Untuk menambah kekurangan energi dan kekurangan pasokan protein ya, asam amino di tubuh kita. Atomi punya spirulina itu nutrisinya lengkap dan bagus banget. Kalau orang udah parah sekalipun, nggak ada tenaga, kasih spirulina, kasih hemohim, nanti tenaganya pasti akan bangkit lagi. Ya, seperti itu. Silahkan Pak Heri, saya kembalikan. Kalau boleh nanya Bu, kalau misalnya ditambahkan dengan red ginseng bagaimana Bu? Boleh, red ginseng itu juga membantu ya, dan red ginseng itu juga bagus untuk membersihkan paru-paru. Kalau biasanya setelah pasca COVID mungkin masih bermasalah dengan paru-parunya, mau ditambahkan red ginseng boleh. Red ginseng itu menguatkan paru-paru. Mereka-mereka yang perokok, nggak usah nunggu COVID deh. Orang yang biasa merokok itu minum aja red ginseng untuk bersihin paru-paru yang kotor. Ya, jadi red ginseng kita itu juga bagus. Terlalu banyak yang bagus di Atomi ini. Buria, saya juga gini, pada saat merasa dingin, kan badan pada dingin semua. Saya ingat red ginseng itu menghangatkan tubuh gitu, meningkatkan ini. Terus akhirnya 2 hari yang tadinya merasa dingin gitu badan, kami minum red ginseng. Jadi satu yang harus ngomongnya, kami kan makan 3 gitu. 1 hari yang pagi itu saya ganti red ginseng karena saya takut juga kalau mau dicampur, takutnya ada ini. Tapi akhirnya diganti red ginseng. Terus selama 2 hari minum itu, badan kami benar-benar nggak ada rasa dingin, jadinya enak hangat gitu dan jadi lebih fit. Kasih. Ya. Red ginseng itu bagus Bu, dicampur hemohim enak. Jadi nyampur aja 2 hemohim, campur 1 red ginseng, kasih madu. Coba campuran itu. Wah, nggak boleh Bu. Enak sekali. Oh iya. Oh enak sekali itu ya. Atau red ginseng dicampurkan kopi arabica juga enak. Ya, silakan Pak Heri. Ya. Oke, gimana ada yang tambah lagi lainnya? Menambahkan mungkin Bu Ria. Silakan. Untuk red ginseng itu buat nyeri tenggorokan, biasanya ada yang COVID juga ada ya, itu nyeri tenggorokannya sangat nyeri banget. Nah itu red ginseng bisa ditaruh di bawah lidah. Nah itu cepat untuk menghilangkan ini ya, nyeri tenggorokannya. Jadi reaksinya lebih cepat. Tunggu beberapa jam itu nyeri tenggorokan udah hilang dengan red ginseng. Ya alternatif cara minumnya aja Bu. Oke, terima kasih Dok. Jadi imut ya. Itu rasanya seperti apa ya? Memang agak pahit-pahit ya Dok ya kalau red ginseng itu, tapi kalau dibiarkan lama di mulut lama-lama keluar rasa manisnya, saya bilang ya. Betul. Red ginseng itu enak ya, pahit-pahit enak. Gitu. Memang paling efektif kalau ditaruh di bawah lidah Bu. Itu paling efektif. Oke, masih ada lagi teman-teman yang mau sharing untuk apa yang pasca COVID ini? Saya boleh tanya nggak, entah siapa ke dokter Asep atau ke Buria. Saya mau tanya, ini kan anak saya kan memang selain ada asma juga ada pernah bronkitis gitu. Nah, untuk batuknya sih nggak parah, cuma kadang-kadang asal karena kecil jadi kayak gitu. Tapi sekali 2 kali. Nah, itu boleh nggak misalnya dikasih red ginseng karena usianya masih umur 15 tahun? Terima kasih. Boleh Mas Cici, dikasih aja red ginseng sehari 1 bisa. Karena dia bantu membersihkan slime yang di paru-paru juga. Ya. Ya. Kalau jangan lupa tadi fine jam ya Bu Ria ya. Ya, kan dan fine jam Mas Cici untuk melarutkan reak-reak yang kental, karena kalau masih dehem-dehem itu berarti dia masih ada post nasal drip ya, ada di belakang. Ya. Iya, juga dengan fine jam juga, ya. Nah, saya kalau boleh nambahin Bu ya, ini malah saya lebih, kan saya memang dari muda suara serak Bu. Jadi memang saya banyak sekali dahak di tenggorokan tuh banyak gitu kan. Tapi saya sih nggak pakai yang itu, saya malah pakai sikat odolnya aja, toothpaste-nya aja, pasta gigi. Karena saya merasakan banget propolis itu bekerja, karena dia kan juga untuk ispa kan Bu, propolis Bu. Itu saya setiap pagi bangun itu udah nggak ada dahak. Padahal kalau dulu kita pakai
sebut nama lah, misalnya Pepsodent lah, Sensodyne segala macam, itu kalau saya sikat gigi itu pasti maunya mual sehingga mengeluarkan dahak yang banyak gitu. Tapi semenjak saya pakai odol pasta gigi Atomy itu malah udah nggak pernah, bangun tidur pun udah nggak ada dahak gitu. Iya, Itu tambahannya. karena propolisnya itu memang bagus sekali ya. Makanya kita juga bisa semprot dengan propolis spray, itu juga nolong ya. Untuk ngilangin dahak, ngilangin tenggorokan gatal gitu. Tadi ada yang nge-teks ya, Bu Ratna tanya apakah red ginseng boleh untuk pasien darah tinggi? Boleh. Red ginseng itu justru membantu menstabilkan tensi ya. Tapi kalau pasien darah tinggi perlu dicek karena takutnya ngedrop, bukannya tambah naik. Kenapa bilang hati-hati untuk pasien darah tinggi, takutnya tekanannya turun. Jadi dalam pantauan ya, seperti itu. Tapi boleh untuk mereka yang ada tekanan darah tinggi. Ya, kalau nggak ada, mungkin foto dulu ya Pak Heri, silahkan kembalikan ke Pak Heri untuk foto dan mengajak nanti Moto Atomy ya. Yang foto siapa ya yang foto? Saya Yuk, nggak bisa. Boleh saya bantu foto. Nah, terima kasih Bu Liling. Yuk dibuka videonya. Oke, semuanya ada 5 halaman ya. Halaman 1 dulu. Yuk, 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. Yuk, 1, 2, 3. Halaman ketiga, halaman keempat, dan halaman kelima. Ya, saya kembalikan pada Pak Heri, silakan. Oke, karena waktu sudah cukup sore, mari kita tutup meeting hari ini, Zoom meeting hari ini. Dengan seperti biasa kita akan sama-sama menyuarakan moto Atomy. Bisa kita mulai 1, 2, 3. Menghargai semangat, menciptakan visi, ikuti keyakinan, melayani dengan kerendahan hati. Ayo, Ayo, bisa. Terima kasih semuanya. Sharingnya, terima kasih semuanya. Terima kasih Ria, makasih Pak Heri. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Tetap